anak-anak. Pagi, Bu. Aduh. Kenapa, Bu? Oh, enggak. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba KM-nya dipimpin buat berdoa. Baik teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Ya, sebelum Kita mulai, Ibu absen dulu ya. Rizky, Iya, Bu. Saci, Ibu, Salsa, Ibu, Sabila, semuanya hadir ya. Nah, kan minggu depan kalian itu kan mau UAS ya. Nah, sebelum ke pembahasan, Ibu mau mengetes kalian nih sejauh mana kalian mengingat dan menghafal pembahasan yang sudah Ibu sampaikan pada minggu-minggu lalu. Ada yang ingat gak? Pada minggu lalu kita membahas tentang apa? membiasakan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela. Bagus. Ibu mau satu orang yang ngejelasin tentang membiasakan akhlak terpuji. Siapa? Boleh, Salsa. Yang pertama itu ada husnuzon atau berprasangka baik kepada manusia. Ya, yang kedua. Kemudian yang kedua ada tawadu atau rendah hati. Yang ketiga ada tasamuh, murah hati atau lapang hati. Dan yang terakhir ada ta'awun, yaitu saling membantu atau saling menolong, Bu. Bagus ya. Nah, karena Salsa sudah mau menjawab, Ibu kasih hadiah nih Mas Salsa. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, tadi kan yang kedua itu tentang menghindari akhlak tercela. Coba siapa yang mau menyebutkan? Boleh. Siapa? Siapa? Sapa? Sapa aja, Bu. Boleh, Sapa. Menghindari akhlak tercela, yang pertama ada hasad, yaitu iri hati. Terus dendam itu membalas perbuatan kejahatan. Terus ghibah itu membicarakan aib orang lain. Terus fitnah itu menjelekkan nama orang lain atau menuduh orang yang tidak. Bagus. Nah, Sapa sudah menjawab, Ibu kasih hadiah. Terima kasih, Sapa. Bagus ya, kalian mungkin sudah mengingatnya ya. Nah, dan jangan lupa kalian harus menghafalnya ya ketika UAS nanti supaya kalian itu lancar mengerjakannya. Nah, baik, kita langsung saja ke pembahasan ya. Karena sekarang pertemuan terakhir kita dan satu pembahasan lagi yang harus kita bahas pada pertemuan kali ini. Udah. Ada yang bisa bantu juga. Ya, terima kasih Rizky. Nah, pembahasan kita pada kali ini yaitu adalah
kejadian luar biasa lainnya, yaitu ada karomah, irhas, dan maunah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu kita itu harus menghayati dan meyakini bahwa kebenaran adanya mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya seperti karomah, maunah, dan irhas. Nah, yang kedua itu kita itu harus menunjukkan sikap percaya diri dan saling tolong menolong sebagai implementasi keimanan pada mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya seperti karomah, maunah, dan irhas. Nah, yang selanjutnya pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Nah, menurut istilah mukjizat itu berarti sesuatu atau peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah. Nah, ada ciri-cirinya mukjizat yang dapat ditarik kesimpulan dari definisinya itu diturunkan hanya untuk Nabi dan Rasul dan diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, diturunkan dan merupakan kejadian atau peristiwa luar biasa di luar kemampuan manusia. Nah, mukjizat itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada mukjizat kauniyah, adalah mukjizat yang tampak. Mukjizat ini dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Dan yang kedua ada mukjizat akliyah, yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Nah, coba satu orang yang menyebutkan siapa aja deh menyebutkan contoh dari mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Siapa? Rizky, boleh Rizky. Bu, contoh mukjizat kauniyah, peristiwa kisah Nabi Isa yang membelah lautan dengan tongkat. Nabi Isa itu. Oh, Nabi Musa. Oh iya Bu, salam. Nabi Musa yang membelah lautan dengan tongkat. Contoh mukjizat kauniyah adalah Al-Qur'an, Bu, yang diberikan pada Nabi Muhammad, Bu. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Tadi contohnya itu dari mukjizat kauniyah itu tentang Nabi Isa, Nabi Musa ya. Nah, jadi dari contoh mukjizat kauniyah itu disebut dibilang terbatas atau artinya di luar kemampuan manusia. Dan tadi juga kan Ibu sudah menjelaskan ciri-ciri mukjizat itu hanya diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Jadi manusia tidak bisa melakukan hal itu gitu ya. Nah, tadi yang contoh mukjizat akliyah itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu memiliki banyak keistimewaan, bersifat universal sepanjang masa dan dapat dipahami oleh akal pikiran. Nah, yang selanjutnya kejadian-kejadian luar biasa selain mukjizat itu ada karomah. Karomah ini adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Nah, contohnya Ibu ada contohnya nih. Ada salah seorang namanya itu Sapinah, yaitu pelayan Rasulullah yang taat kepada Allah. Nah, ketika ia dalam perjalanan ada singa yang akan menerkamnya. Lalu Sapinah ini berkata kepada singa tersebut bahwa ia adalah utusan Nabi Muhammad untuk suatu keperluan. Nah, lalu ketika singa itu sudah mendengarkan Sapinah berbicara seperti itu, singa itu berjalan dan menemani Sapinah hingga sampai tujuan. Ya, sangat luar biasa ya. Tadinya ketika singa itu akan menerkam, tetapi malah singa itu yang menemaninya, yang menjaga Sapinah itu. Nah, yang selanjutnya ada irhas. Irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Irhas terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya seperti pada peristiwa atau kisah Nabi Isa. Pasti kalian juga sudah tahu kan, Nabi Isa ini sebelum menjadi nabi, ketika beliau masih bayi itu sudah bisa berbicara dengan jelas. Nah, yang ketiga ada maunah. Maunah ini adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Maunah terjadi pada
orang biasa berkat pertolongan Allah. Nah contohnya seperti pasti kalian juga udah tahu ya, peristiwa atau bencana alam yang ada di Cianjur, ada bencana alam gempa bumi. Nah dengan adanya bencana itu Allah itu memberikan cobaan, tapi Allah juga memberikan keselamatan gitu. Nah dengan cara apa? Melalui manusia juga gitu kan, banyak manusia yang yang membantunya gitu kan, langsung ke tempatnya. Terus ada juga yang mungkin menyedekahkan penggalangan dana untuk makannya, untuk pakaiannya di sana gitu ya. Nah yang kedua ada peristiwa kecelakaan. Nah ada salah seorang kecelakaan, misalkan kecelakaan kendaraan. Nah ketika seseorang itu mengalami kecelakaan, Allah juga memberikan maunah sehingga orang itu selamat gitu kan, diibaratkan masih di tangkayungan gitu Pak Allah teh gitu, si orang itu teh gitu ya. Nah yang selanjutnya Ibu pengen kalian berdiskusi dengan teman sebayanya mengenai membahas dalil nakli atau contoh kebenaran mukjizat pada para rasul. Dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ibu kasih 3 menit buat kalian berdiskusi. Sudah anak-anak? Sudah Bu. Coba kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan. Semuanya Bu. Perwakilan. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim termasuk Rasulul Azmi dan Rasul yang diberikan suhud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia dilahir di tengah-tengah kaumnya yang menyembah berhala. Bahkan ayahnya Azar adalah seorang pembuat berhala. Untuk membekali kerasulannya, maka Nabi Ibrahim diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara lain. Yang pertama, selamat dari api yang menyala-nyala. Hal tersebut ada dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Kami berfirman, hai api, jangan menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Yang kedua ada doa Nabi Ibrahim mustajabah, yaitu Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sebagian besar keturunan Ibrahim adalah orang-orang yang solih, negeri Mekah dan sekitarnya menjadi kota yang barokah dan tercukupi dari makanan dan buah-buahan. Yang ketiga, mimpi yang benar untuk menyembelih putranya Ismail. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum Satu warahmatullahi ini ada Masya Allah. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih kelompok 1. Yang selanjutnya kelompok 2. Apa udah siap? Sudah silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa itu merupakan salah satu nabi yang termasuk ulul azmi dan diberikan suhud dan Taurat. Ia itu lahir di tengah penderitaan kaumnya, yaitu Bani Israel, dalam perbudakan Raja Firaun yang mengangkatnya dirinya menjadi Tuhan negeri Mesir. Nah, Musa ini diangkat menjadi rasul setelah menerima wahyu di lembah Sinai selama 40 malam dengan bukti kitab Taurat dan suhuf Nabi Musa. Kemudian ia juga memimpin perjalanan pelarian kaum Bani Israel dari Mesir ke negeri asalnya, yaitu Palestina. Ya, jadi peristiwa besar yang jadi mukjizat Nabi Musa. Yang pertama, Musa itu selamat dari pembunuhan Firaun setelah tongkatnya. Lalu yang kedua, melewati Laut Merah dengan cara memukul tongkat. Yang ketiga, Nabi Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan pelarian ke Palestina selalu dinaungi awan yang teduh. Yang keempat, dengan izin Allah dapat menghidupkan orang yang mati.
Dan kelima yang terakhir dengan tongkatnya ia memukul batu sehingga memancarkan 12 mata air yang mencukupi kebutuhan air 12 suku. Ya, terima kasih pada kelompok 2 ini ada hadiah. Makasih Ibu. Semua kelompok sudah tampil pembahasan. Terima kasih ya kepada semua kelompok yang sudah tampil. Pembahasan selanjutnya itu mengenai tentang adanya mukjizat karomah, irhas dan maunah. Nah, hikmah yang dapat diambil dengan adanya mukjizat karomah, irhas dan maunah ini antara lain yang pertama ada melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha dan budaya orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah SWT. Yang kedua, mempertebal iman dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Yang keempat, bagi yang telah percaya kepada kenabian maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah SWT. Dan yang kelima, sebagian bukti kebenaran Rasul itu yang diutus bahwa ajaran dan pengangkatan diri seorang Rasul itu adalah benar dari Allah SWT. Nah, yang terakhir, adapun contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Antara lain yang pertama, meminta pertolongan hanya kepada Allah, ya. Kalian itu harus meminta pertolongan dan selalu berdoa itu hanya kepada Allah. Nah, yang kedua itu yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah SWT. Yang ketiga, tidak minta pertolongan kepada makhluk halus meskipun kita juga yakin bahwa makhluk halus itu ada sebagai hal gaib. Nah, yang keempat, kita itu harus berakhlakul karimah sesuai Al-Qur'anul Karim. Yang kelima, kita selalu berusaha dan bertakwa kepada Allah SWT. Nah, bel pergantian pelajaran sudah berbunyi dan pembahasan kita kali ini sudah selesai. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf bila ada salah kata dan kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.